Keteraturan telah Tuhan ciptakan pada kehidupan. Saat matahari beranjak ke peraduan, saatlah gelap akan datang. Saat yang tepat bagi segala makhluk melepas istirahat, menatap energi untuk esok. Namun di sisi lain, datangnya malam adalah penanda awalnya kehidupan. Gemerlap cahaya seakan menghadirkan 1000 kisah tangis dan tawa manusia. Persaingan semakin terasa bagai ujung pisau. Demi meraih sejumput uang, segala cara manusia siap lakukan. Ada kala orang-orang tersisih dan akhirnya memilih keremangan sudut-sudut untuk meraih sesuatu nasib. Konon, tidak sedikit pula orang-orang yang memilih jalan pintas untuk memperoleh kelimpahan kekayaan. Pesugihan tertentu mampu mendatangkan kelimpahan kekayaan. Meski memperolehnya, seseorang harus bersedia mengorbankan nyawa manusia. Pemirsa, betulkah di zaman yang modern ini masih ada orang yang meyakini hal-hal yang berbau irasional? Konon ada orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tertentu untuk kemudian melakukan persyaratan-persyaratan tertentu yang menyebabkan limpahan kekayaan. Apakah yang dilakukan orang-orang tersebut di tempat itu? Betulkah mereka mencari pesugihan? Ikuti terus kisahnya di balik pesugihan. Tatkala hidup didera angin kemiskinan, persoalan hidup tiada henti menerpa. Saat itulah kebimbangan singgah di setiap hati manusia. Situasi demikian, saat yang tepat iblis dan setan menawarkan bujuk kerayuan. Bagi hati yang tiada sinar keimanan, jalan gelap seringkali dipilihnya. Gunung Serandil, sebuah gunung hijau yang terletak di tepian Laut Selatan. Letaknya tidak jauh dari Pulau Nusa Kambangan. Di bulan Suro, bulan yang dianggap keramat, konon tempat ini dipenuhi ribuan orang. Di tempat kini banyak sekali terdapat goa dan makam-makam keramat. Konon tempat inilah yang diyakini orang mampu memberikan berkah kepada orang-orang yang melakukan ritual. Bapak ngertos Gunung Serandil? Nggih ngertos Gunung Serandil nggih. Papan kan gitu Bapak? Lah nggih pisoanan tiang niku sing kesepian jarene lah. Nggih pisoanan. Nggih nepi. Bapak tadi iki napa? Niki seniki jeneng tamu niki. Anggota Nggih. Gunung Serandil. Nggih ning Serandil sowan. Bapak pitados wonten Gunung Serandil. Saged apa kekayaan ingkang kathah. Nggih pitados kula pitados. Bapak kerja Nggih kertos wonten. Bapak pengen Bapak. Kula nggih mboten kepengin lah kula mun diayomi carane mriki taket ya. Pengen apa Pak? Nggih mun diayomi teng Mbah Serandil niku ae niku.
Mandalagiri Srandil niku nggih pertapaan masih jumeneng ngoten lho. Dadi nek makam niku kan tiang pejah lajeng dipun kubur wonten mriku niku naminipun makam. Nah, wonten mriku niku pertapa tapi murca ngoten lho. Murca niku ical saragane. Ingkang jumeneng wonten Mandalagiri Srandil niku kan sedaya niku wonten 6 panggenan, 6 kramat lah. Ingkang setunggal niku Mbah Gusti Agung. Nomor kalih niku Mbah Sukmas Jati. Nomor 3 ning Dewi Tunjung Srasari. Nomor sekawan Kaki Tunggul Sabdo Jatidaya Mungrogo. Tawi Yang Ismoyo. Lajeng nomor gangsal niku Mbah Juragan Dampu Awang. Lajeng nomor 6 niku Mbah Langlang Buana. Nah, Mbah Langlang Buana niku ingkang panggenanipun wonten Penangkilan, wonten Inggil. Pemirsa, di tempat inilah hingga kini sering dikunjungi orang untuk melakukan ritual. Konon ada yang sampai berhari-hari melakukan ritual di tempat ini. Betulkah hal itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan limpahan kekayaan? Betulkah kekayaan akan datang setelah melakukan ritual di tempat ini? Lalu syarat-syarat apa yang diperlukan? Baiklah pemirsa, ikuti terus kisah di balik pesugihan dalam episode Gunung Srandil. Lajeng rawuhipun Pagestunipun, Pak. Jalan karo mriki kalih Pak Kunci sepindah silaturahmi. Nomor kaping kali kula saweg kesusahan. Terus kula badhe nyuwun tulung lantaran kali Pak Kunci supados dipun junaken dhumateng Srandil. nggih. Nah niku pancen sing namine Srandil niku nggih tempat ziarah maksudipun tempat kangge ngalap berkah putra wayah ingkang sami gadhahi pinunan supados kasebadan menapa ingkang dados pinunipun. Nggih. Nah, dengan badhe niat ngalap berkah wonten Srandil niku sampun kerto syarat napa dereng? Derek. Nah niku wonten seranganipun nggih maksudipun sepindah niku sekar, nyan, minyak wangi, rokok. Lah niku kangge dibeto wonten mriku ten kramat mantekan. Bagi masyarakat di kaki Gunung Srandil, keberadaan makam-makam ini sangat dikeramatkan
Pada setiap hari-hari tertentu, masyarakat melakukan sesaji kepada Eyang Gusti Agung, seorang tokoh penyebar agama Islam di Kepulauan Jawa yang akhirnya memilih bertapa di Gunung Serandil. Segala hajat senantiasa dimohonkan berkahnya kepada Eyang Gusti Agung. Tim pesugihan. Bahkan saat kru di balik pesugihan memohon izin meliput ritual orang-orang di Gunung Serandil. Kalau mau meliput orang sedang ziarah atau ritual di Gunung Serandil itu sih boleh, tapi ya jangan menyolok gitu loh. Maksudnya itu ya mungkin harus malam, dan lagi itu harus supaya jangan tahu lah, sebab itu kan rahasia gitu loh. Mitra saking Semarang menika badhe syuting wonten Mandalagiri. Ritual khusus harus dilakukan. Juru kunci memimpin doa, meminta restu kepada Eyang Gusti Agung. Konon, ini untuk keselamatan. Tetesan hujan di selah bebatuan Gunung Serandil menghadirkan suasana dingin yang menusuk ke relung jiwa. Ada kecipak air di bawah bebatuan, seakan menghadirkan tawa sinis melihat manusia-manusia melangkahkan kaki. Langkah-langkah orang kalah menghadapi hidup, orang-orang yang bersekutu dengan kegelapan. Setelah ritual mandi di sumur tua dekat makam Gusti, seseorang yang hatinya dirasuki dan memilih jalan pintas harus mengelilingi Gunung Serandil sebanyak 7 kali. Hingga saat hitungan genap, ritual malam itu diakhirinya melakukan ritual di makam Eyang Gusti Agung.
untuk menyempurnakan sebuah permohonan kelimpahan kekayaan, seseorang harus pula melakukan ritual khusus di salah satu ruang khusus di rumahnya, hingga pertanda gaib dan perubahan hidup dirasakan adanya. Nah, kebanyakan itu yang berhasil itu di situ itu nonton. Hari nonton sebagian mungkin ya syukuran lah, syukuran utawi damel nge bangunan-bangunan ingkang wonten mriku. Apabila permohonan dikabulkan, perubahan hidup begitu mencolok terjadi. Kekayaan akan mengalir dari segala arah. Perubahan hidup akan berubah secara cepat. Namun seringkali manusia lupa akan asal-muasal. Kemewahan seringkali menyuburkan perilaku memupuk hawa nafsu. Kekayaan seringkali menggelapkan akal dan nurani. Konon, pemilik pesugihan ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Setiap waktu-waktu tertentu, pemilik pesugihan harus kembali ke Gunung Serandil untuk mengaturkan sesaji. Jika sampai pemilik pesugihan lupa melakukan sesaji di Gunung Serandil lagi, secara perlahan kekayaannya akan berkurang, hingga segalanya habis dan kembali tidak punya apa-apa lagi. Tidak sedikit, konon pemilik pesugihan yang melanggar ketentuan yang telah dijanjikan, ia jadi hilang akal warasnya, gila. Dalam kerangka seperti itu ada sebuah peninggalan kultural yang orang Jawa menyebut pesugihan atau pasugihan, yaitu upaya jalan pintas untuk mendapatkan harta. Dengan intinya setelah diteliti itu ternyata pengorbanan juga. Hanya yang dikorbankan itu menjadi tidak relevan, karena yang dikorbankan anaknya, yang dikorbankan keadaan tubuhnya dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan pengorbanan sejati itu ialah mengembalikan sistem pemilikan kepada yang maha kaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang sukses itu bukan orang yang kaya atau orang yang berkuasa dan sebagainya, melainkan orang yang bersegera meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, yang istiqomah. Nah, kelihatan bahwa pesugihan itu sebetulnya bukan problem solving, tapi sekedar problem setting. Maka tidak ada tradisi orang Jawa yang kaya turun-temurun karena pesugihan, karena jalan pintas. Jadi dengan ini, maka masalahnya berada pada tahap bukan ontologis apalagi fungsional, tetapi masih mitologis. Nah, mitos itu tidak menjawab soal, tapi mengalihkan soal. Gelap dan terang. Itulah dua sisi yang selalu menyertai kehidupan manusia. Kebaikan dan keburukan selalu saling berebut di dalam sisi hati manusia. Hanya orang-orang yang teguh memegang ajaran Tuhan yang mampu meraih kedamaian hidup. Demikianlah pemirsa, kisah-kisah sisi kehidupan manusia dalam mencari rizki. Minggu depan kami akan hadir kembali dengan kisah-kisah yang tak kalah menarik. Tetaplah bersama kami dalam Di Balik Pesugihan.
Thank